Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waldi Nur Habibi dari TI kelas 3B, NIM 225 33569. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari jaringan komputer dasar yang dibimbing oleh dosen Pak Fauzan. Di bab 1 ini saya akan menjelaskan jaringan mempengaruhi kehidupan kita. Di antara semua hal yang penting bagi keberadaan manusia, kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain berada tepat di bawah kebutuhan kita untuk mempertahankan kehidupan bagi kita. Komunikasi hampir sama pentingnya dengan ketergantungan kita pada udara, air, makanan, dan tempat tinggal. Di dunia sekarang ini, melalui penggunaan jaringan, kita terhubung dengan cara yang belum pernah ada sebelumnya. Orang yang memiliki ide dalam berkomunikasi secara instan dengan orang lain untuk mewujudkan ide tersebut, berita, peristiwa, dan penemuan diketahui di seluruh dunia dalam hitungan detik. Individu bahkan dapat terhubung dan bermain game dengan teman-teman yang dipisahkan oleh lautan dan benua. Seterusnya, tidak ada batasan. Kemajuan teknologi jaringan mungkin merupakan perubahan paling signifikan di dunia saat ini. Hal-hal yang tersebut membantu menciptanya dunia di masa batas-batas negara, jarak geografis, dan keterbatasan fisik menjadi kurang relevan sehingga hambatan-hambatan yang ada semakin berkurang. Internet telah mengubah cara interaksi sosial, komersial, politik, dan pribadi ketika kita sendiri. Sifat langsung komunikasi melalui internet mendorong terciptanya komunikasi global memungkinkan terjadinya interaksi sosial yang tidak bergantungan pada lokasi zona waktu. Penciptaan komunikasi online untuk pertukaran ide dan informasi berpotensi meningkatkan peluang produktivitas di seluruh dunia. Penciptaan cloud memungkinkan kita menyimpan dokumen dan gambar serta mengakses di mana saja, kapan saja. Jadi, apakah kita sedang berada di kereta, di taman, atau berdiri di puncak gunung, kita dapat mengakses data dan aplikasi kita dengan lancar di perangkat apapun. Bab yang kedua, komponen jaringan. Peran tuan rumah. Jika Anda ingin menjadi bagian dan komunikasi online global komputer tabel atau ponsel pintar, Anda harus terhubung ke jaringan terlebih dahulu. Jaringan itu harus terhubung internet. Topik membahas tentang bagian-bagian jaringan. Langsung saja, semua komputer yang terhubung di jaringan dan berprestasi berlangsung komunikasi jaringan diklarifikasikan sebagai host. Host dapat disebut perangkat akhir, beberapa host juga disebut klien. Namun, istilah host secara khusus mengacu pada perangkat di jaringan yang diberi untuk nomor tujuan komunikasi. Nomor ini mengidentifikasi host dalam jaringan tertentu, namun ini disebutkan alamat internet protokol IP. Alamat IP mengidentifikasi host dan jaringan tempat host tersebut. Server adalah, dan di sini saya akan menjelaskan tentang server. Server adalah komputer dengan perangkat lunak yang memungkinkan memberikan informasi seperti email dan halaman web ke perangkat akhir lain di jaringan. Setiap layanan memerlukan perangkat lunak server terpisah. Misalkan, server memerlukan perangkat lunak server web untuk menyediakan layanan web ke jaringan. Sebuah komputer dengan perangkat lunak server dapat memberikan layanan secara bersama kepada banyak klien yang berbeda. Seperti disebutkan sebelumnya, klien adalah jenis host. Klien memiliki perangkat lunak untuk meminta dan menampilkan informasi yang diperoleh oleh server seperti ditunjukkan di gambar. Nah, seperti di gambar ini. Ini misalnya komputer, ini internet, dan ini pelayan. Ini sama-sama saling berhubung. Perangkat akhir. Perangkat jaringan yang paling dikenal orang adalah perangkat akhir. Untuk membedakan suatu perangkat akhir dengan perangkat akhir lainnya,
Setiap perangkat akhir di jaringan memiliki alamat. Ketika perangkat akhir memulai komunikasi, perangkat tersebut menggunakan alamat perangkat akhir tujuan untuk menentukan ke mana harus menyampaikan pesan. Perangkat akhir adalah sumber yang tujuan pesan yang dikirim melalui jaringan. Klik mainkan pada gambar untuk animasi yang mengalirkan jaringan tersebut. Nah, seperti ini gambarannya yang dari perangkat perantara. Perangkat perantara penghubung masing-masing perangkat akhir ke jaringan. Mereka dapat menghubungkan beberapa jaringan individual untuk membentuk suatu network. Internetwork perangkat perantara ini menyediakan konektivitas dan memastikan aliran data melintas jaringan. Perangkat perantara menggunakan alamat perangkat akhir tujuan bersama dengan informasi tentang interaksi jaringan untuk menentukan jalur yang harus diambil pesan melalui jaringan. Contoh perangkat antara lebih umum dan daftar fungsi tujuan pada di gambar. Nah, seperti yang kita lihat di sini. Di sini ada gambaran yang dari Cisco. Ini router, skala multipass, sektor LAN, perantara FreeWheel, dan ProRoute. Media jaringan. Komunikasi transisi melalui jaringan pada media menyediakan saluran yang dilalui pesan dan sumber ke tujuan. Jaringan modern terutama menggunakan 3 jenis media yang menghubungkan perangkat seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, di sini seperti yang di gambar sini, di sini ada 3 jenis kabel. Ada kabel logam, dari dalam kabel data kondenser menjadi impuls listrik. Serat kaca atau plastik di dalam kabel serat optik. Data dikodekan menjadi pulsa cahaya. Transmisi kabel data dikodekan melalui modulasi frekuensi gelombang elektromagnetika tertentu. Nah, seperti yang di gambar ini, ada kabel tembaga, serat optik, dan nikabel. Nah, saya teruskan representasi jaringan. Arsitek dan administrator jaringan harus mampu menunjukkan seperti apa yang jaringan mereka nantinya. Mereka harus dapat dengan mudah melihat komponen mana yang terhubung ke komponen lain, di mana lokasinya, dan bagaimana komponen tersebut akan dihubungkan. Diagram jaringan seringkali menggunakan simbol seperti yang ditunjukkan pada gambar yang di bawah ini. Ini seperti yang ada di bawah sini. Ini gambar yang dari Cisco. Ini ada gambar komputer, ada gambar laptop, ada gambar print, telepon rumah, tabel nikabel, dan titik telespace. Perangkat perantaranya ini ada router, skalaran, perawatan firewall, dan bridge. Media jaringannya ada ini. Jenis-jenis media kabel, media LAN, media WAN. Diagram topologi. Diagram topologi adalah dokumentasi wajib bagi siapapun yang bekerja dengan jaringan. Mereka menyediakan peta visual tentang bagaimana jaringan terhubung. Ada 2 jenis diagram topologi fisik dan logis. Diagram topologi fisik. Diagram topologi fisik menggambarkan lokasi fisik perangkat perantara dan instalasi kabel seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, seperti ini. Ada internet, ada router, switch 2, switch 1. Di sini ada rak server email. Di sini ada rak S3, S4, S5. Dan di sini ada komputer. Ini kantor, yang dari kantor. Ini ada print sama komputer. Dan ada jenis diagram topologi logis. Diagram topologi logis menggambarkan perangkat port dan skema pengalamatan jaringan seperti yang ditunjukkan di gambar di bawah ini. Nah, seperti yang ditunjukkan di gambar di bawah ini, Anda bisa melihat sendiri.
Saya lanjutkan langsung ke jaringan berbagai ukuran. Sekarang, setelah Anda memahami komponen-komponen yang membentuk jaringan dan presentasinya dalam topologi fisik dan logika, Anda siap mempelajari berbagai jenis jaringan. Jaringan tersedia dalam bagian ukuran, mulai dari jaringan sederhana yang terdiri dari dua komputer hingga jaringan menghubungkan jutaan perangkat. Jaringan rumah sederhana yang memungkinkan Anda berbagai sumber daya seperti printer, dokumen, gambar, dan musik, dan antara beberapa perangkat lokal. Jaringan konter kecil dan rumah di rumah memungkinkan orang untuk bekerja dari rumah atau kantor yang jarak jauh. Bisnis organisasi besar menggunakan jaringan untuk menyediakan kondisi soal penyimpanan, akses informasi di server jaringan. LAN dan WAN. Jaringan infrastruktur jaringan sangat bervariasi dalam hal ukuran area yang dicakup, jumlah pengguna yang terhubung, jumlah dan jenis layanan yang tersedia, area tanggung jawab. Dua jenis jaringan yang paling umum adalah Local Area Network atau LAN dan Media Area Network atau WAN. LAN adalah infrastruktur jaringan yang menyediakan akses pengguna dan perangkat akhir di wilayah geografis kecil, dan biasanya digunakan di apartemen dan sesuatu perusahaan rumah atau jaringan bisnis kecil. WAN adalah infrastruktur jaringan yang menyediakan akses ke jaringan lain di wilayah geografis yang luas, yang biasanya dimiliki dan dikelola oleh perusahaan besar yang menyediakan layanan telekomunikasi. Seperti gambar yang di bawah ini, yang kuning adalah LAN, yang pink adalah lemah. Ini kantor pusat, ini cabang, dan ini internet. Seluruh internet ada di sini. Sini saya jelaskan lanjut ke internet. Internet adalah kumpulan jaringan yang saling terhubung di seluruh dunia, network atau singkat internet. Gambar tersebut menunjukkan salah satu cara membagi internet sebagai kumpulan LAN, WAN, dan saling terhubung. Seperti gambarannya di sini, gambarnya dari Cisco. Ini ada LAN rumah, LAN sekolah, LAN bisnis, pemerintah, dan rumah sakit LAN. Nah, di sini nih sumber dari semua internet. Semua internet ada di sini. Internet dan extranet. Internet adalah istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada komunitas pribadi. LAN dan WAN memiliki suatu organisasi. Internet dirancang untuk dapat diakses hanya oleh anggota organisasi, karyawan, atau lain yang mempunyai izin. Suatu organisasi dapat menggunakan internet untuk memberikan akses yang aman dan terjamin kepada individu yang bekerja untuk organisasi lain, tetapi memerlukan akses ke data organisasi. Berikut beberapa contohnya. Yang satu, perusahaan yang menyediakan akses pemasok dan ke kantor luar. Yang kedua, rumah sakit yang menyediakan sistem pemesanan pada dokter sehingga mereka dapat membuat janji temu untuk pasien. Yang ketiga, kantor pendidikan setempat yang menyediakan informasi, anggaran, dan personalia kepada sekolah-sekolah di instruksi. Dan ini gambarnya yang seperti yang di bawah ini. Langsung ke teknologi akses warnet. Jadi sekarang Anda memiliki pemahaman dasar tentang apa yang dibentuk sebuah jaringan dan berbagai jenis jaringan. Namun, bagaimana sebenarnya Anda berguna dan organisasi ke internet? Seperti yang Anda sudah duga, ada banyak cara berbeda untuk melakukan ini. Penggunaan rumahan, pekerja jarak jauh, dan kantor kecil biasanya memerlukan komputer ISP untuk mengakses internet. Opsi koneksi sangat bervariasi antara ISP dan lokasi geografis, namun pilihan populer mencakup kabel broadband, jalur berlangganan digital, broadband DSL, WAN, kabel, dan layanan seluler. Koneksi internet rumah dan kantor kecil seperti yang ada di gambar bawah ini. Ini ada rumah, ini kabel, seluler, satelit, kemudian layanan internet dan internet.
Ini pekerja jarak jauh di kantor kecil. Opsi internet, koneksi internet bisnis. Opsi corporate berbeda dengan opsi penggunaan rumahan. Bisnis memerlukan hardware yang lebih tinggi, budget khusus, dan layanan terkelola. Opsi koneksi yang tersedia beda-beda, tergantung pada jenis bencana layanan yang berlokasi di sekitar. Langsung ke arsitektur jaringan. Arsitektur jaringan, pernahkah Anda sibuk bekerja online namun interaksi mati? Seperti yang Anda ketahui, sekarang internet tidak mati. Anda yang kehilangan koneksi ke sana ini sangat membuahkan frustrasi dengan begitu banyak orang di dunia yang mengandalkan akses jaringan untuk bekerja dan belajar. Peran jaringan telah berubah dari jaringan data saja menjadi sistem yang menghubungkan koneksi orang, perangkat, dan informasi dalam lingkungan jaringan konvergen yang kaya akan media. Jaringan juga mendukung berbagai aplikasi dan layanan. Mereka harus beroperasi melalui berbagai jenis kabel dan perangkat yang berbentuk infrastruktur fisik. Tren terkini, sekarang Anda tahu banyak tentang jaringan. Terbuat dari apa jaringan itu, bagaimana jaringan itu berhubung ke kita, dan yang diperlukan agar jaringan itu tetap dapat diandalkan. Namun jaringan seperti hal lainnya terus berubah, dan beberapa tren dalam jaringan yang Anda bagi mahasiswa nekat atau harus yang ketahui. Langsung ke bab kedua. Di sini saya akan menjelaskan akses Cisco IOS. Sistem operasi pada IOS. Semua perangkat lahir dan perangkat jaringan memerlukan sistem operasi ya seperti yang ditunjukkan pada gambar IOS yang ada di bawah ini. Ya, saya yang ditunjukkan di bawah ini seperti ini. Tujuan dari sebuah IOS, sistem operasi jaringan mirip dengan sistem operasi PC melalui GUI. Sistem operasi PC memungkinkan penggunaan untuk melalui hal berikut. Gunakan mouse untuk memberi pilihan menjalankan program, masukkan teks, dan perintah berbagai teks dan keluar dari monitor. Sistem operasi jaringan berbasis CLI, misalkan Cisco IOS, pada switch dan router menggunakan teknik jaringan untuk melakukan hal berikut. Gunakan keyboard untuk menjalankan program. Jaringan berbasis CLI, gunakan keyboard untuk memasukkan teks dan perintah berbasis teks. Lihat keluaran di monitor. Contoh unduhan perangkat lunak Cisco. Ini seperti yang digambar ini. Langsung ke navigation. Yes. Pada topik sebelumnya Anda mempelajari bahwa semua perangkat jaringan memerlukan OS dapat dikonfigurasi menggunakan CLI atau GUI.
Penggunaan CLI dapat memberikan administrator jaringan kontrol dan fleksibilitas yang lebih tepat dibandingkan menggunakan GUI. Topik ini membahas penggunaan CLI yang menavigasi iOS. Mode fitur keamanan iOS memisahkan akses manajemen kedua mode perintah berikut: mode XP pengguna, mode XC istimewa. Di sini sudah dijelaskan. Langsung saja ke struktur komando. Struktur perintah dasar. iOS komen. Struktur perintah dasar iOS. Topik ini mencakup struktur dasar perintah untuk Cisco iOS administrator jaringan. Hal yang mengetahui struktur perintah dasar iOS agar dapat menggunakan CLI untuk konfigurasi perangkat Cisco iOS mendukung banyak perintah. Setiap perintah iOS memiliki format atau instansi tertentu dan hanya dapat dijalankan dalam mode yang sesuai. Sebuah pemeriksaan sintaks perintah iOS. Sebuah perintah mungkin memerlukan satu atau lebih argumen untuk menemukan kata kunci dan argumen diperlukan untuk suatu perintah. Simpan konfigurasi. File konfigurasi Anda sekarang tahu cara melakukan konfigurasi data pada suite, termasuk kata sandi dan pesan partner. Topik ini akan menunjukkan cara menyimpan konfigurasi Anda. Ada dua file sistem yang menyimpan konfigurasi perangkat, seperti startup config dan running config. Nah, ini sistemnya yang ada di bawah ini. Nah, di sini ada konfigurasi alamat IP manual untuk perangkat akhir. Sama seperti Anda yang melakukan nomor telepon pada teman Anda harus mengirim pesan teks atau menelpon mereka terlebih dahulu. Perangkat akhir di jaringan Anda memerlukan alamat IP agar mereka dapat berkomunikasi dengan perangkat lain di jaringan Anda. Dan topik ini Anda akan menetapkan konfigurasi dasar dengan memvalidasi alamat IP pada switch dan PC. Nah, seperti ini. Ini adalah Internet Protocol version. Ini di sini sistem. Nah, ini IP address-nya. Langsung saja ke bab 3, aturan. Dasar-dasar komunikasi. Jaringan terdiri dari ukuran, bentuk, dan fungsi. Mereka bisa menjadi rumit seperti perangkat yang terhubung melalui internet atau sarana dua komputer yang terhubung langsung satu sama lain dengan satu kabel dan apapun di antaranya, namun hanya memiliki konfigurasi kabel atau unit kabel yang antara perangkat akhir tidak terhubung untuk memungkinkan komunikasi. Agar komunikasi dapat terjadi, perangkat harus mengetahui bagaimana berkomunikasi. Nah, di sini ada ikhtisar protokol jaringan. Anda tahu bahwa agar protokol air dapat berkomunikasi melalui jaringan, setiap perangkat harus mematuhi serangkaian aturan yang sama. Aturan-aturan ini disebut sebagai protokol yang memiliki banyak fungsi dalam jaringan. Topik ini memberikan gambaran umum tentang protokol jaringan. Protokol jaringan menentukan format umum dan perangkat aturan untuk bertukar pesan atau perangkat. Suite protokol jaringan. Dalam banyak kasus, protokol harus dapat bekerja dengan protokol lain sehingga pengalaman online Anda
memberikan semua yang diperlukan untuk komunikasi jaringan. Rangkaian tersebut dirancang untuk bekerja satu sama lain dan dengan lancar. Seperti ini. Standar internet. Bagaimana organisasi memiliki tanggung jawab berbeda untuk berpromosikan dan menjalankan standar untuk internet pada TCP atau IP. Nah, seperti di gambar ini. Mohon maaf, saya kurang paham, teman-teman. Manfaat menggunakan modul berlapis. Anda tidak dapat benar-benar melihat paket-paket nyata berjalan melalui jaringan nyata seperti hal yang Anda dapat melihat komponen mobil disatukan di jalur perakitan. Jadi Anda baiknya jika kita memiliki cara berpikir tentang jaringan sehingga Anda dapat membayangkan apa yang sedang terjadi. Di sini ada peran alamat lapis data link jaringan IP yang sama. Jika pengirim dan penerima paket IP berada di jaringan yang sama, frame data link dan langsung ke perangkat penerima pada jaringan internet. Alamat link dikenal sebagai alamat Internet Media Access Control atau MAC seperti yang disorot di dalam gambar. Seperti ini. Ini dari tujuan sumber ke tujuan. Dan ini berbagai dari tujuan internet dan sebagai lapis jaringan. Ini perbedaannya, ini data di sini, ini pengguna yang satu, ini pengguna dua, PC1 dan PC2. Udah itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.